الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mewasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian agar kita selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memahami pokok atau dasar ketakwaan itu sendiri, memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala dan memahami kebenaran dari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika salah seorang dari kita ditanya, apakah kamu seorang muslim yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan menjawab, iya, saya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jika salah seorang di antara kita ditanya, apakah Muhammad itu benar-benar seorang nabi, ataukah dia hanya seorang Arab yang mengaku sebagai nabi? Apa yang menjadi jawaban kita? Terkadang pertanyaan ini tidak terlintas di pikiran kita yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Akan tetapi di zaman ini, ketika media-media sosial lebih menguasai kehidupan kita, maka pertanyaan ini muncul bagi generasi-generasi yang lama, apalagi generasi-generasi muda. Maka di antara pemuda-pemuda Islam mulai berpikir tentang kebenaran ajaran agama mereka, mulai berpikir apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar seorang nabi atau hanya seorang yang mengaku saja. Pembahasan ini kalau kita perhatikan di pelajaran-pelajaran agama, bahkan di kajian-kajian, banyak dilupakan. Padahal ini adalah pokok dan pondasi daripada kepercayaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada abad ke-6 Miladia atau Masehi, terdapat seorang yang namanya Muhammad, hidup di antara orang-orang Arab, hidup di antara Quraisy. Dia hidup sebagaimana orang Arab yang lain. Pengetahuannya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh orang Arab. Bahkan dia adalah seorang laki-laki seperti kebanyakan orang Arab, yaitu buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikenal sebagai seorang pemikir,
tidak juga sebagai seorang penyair. Dia orang biasa-biasa saja, tapi dia memiliki akhlak dan kejujuran sehingga dikenal dengan Al-Amin. Suatu kali tiba-tiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku kepada Quraisy, "Saya seorang utusan Allah Subhanahu wa taala." Seandainya salah seorang dari kita berada pada waktu itu, kita pasti akan bertanya, Muhammad seorang yang jujur di dalam kehidupan bersama kita, apakah dia jujur di dalam pengakuannya bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Manusia waktu itu terbelah. Kebanyakan manusia tidak ada yang percaya. Mulai percayalah orang-orang terdekatnya, Abu Bakar, Khadijah, kemudian Utsman, Zubair bin Al-Awwam, dan lain-lainnya, orang-orang yang awal sekali masuk Islam. Yang jadi intinya di sini, ketika hal itu menjadi pertanyaan di zaman dulu dan mulai dipertanyakan sekarang, apakah Muhammad itu seorang nabi atau dia hanya seorang yang mengaku saja? Secara akal, hal ini terbagi menjadi 4 kemungkinan. Ketika orang yang biasa-biasa saja ini mengaku mendapat wahyu atau menyebarkan suatu ajaran di mana ajaran ini tidak dikenal oleh orang Quraisy, tidak dikenal oleh orang Arab, bahkan tidak dikenal oleh umat manusia waktu itu. Kemungkinan pertama, dia berpikir, dia merenung di Gua Hira, hasil pemikirannya lahirlah Al-Quran, seperti yang terjadi pada sebagian agama. Kemungkinan yang kedua, dia belajar sendiri. Dia membaca kitab-kitab umat terdahulu. Dia membaca Injil, Taurat, Zabur. Dia membaca falsafah Yunani, falsafah Mesir, buku-buku hikmah dari Cina, dan seterusnya. Kemungkinan yang ketiga, dia memiliki seorang guru yang mengajarkannya. Dan kemungkinan yang keempat, bahwa apa yang dia katakan itu betul-betul jujur, bahwa dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama adalah hasil pemikiran. Jadi seperti kata orang sekarang, kadang-kadang kita akan bangga bahwa Muhammad itu adalah orang yang paling cerdas. Ini perkataan mengandung 2 sisi. Terkadang sebenarnya ingin menghilangkan kenabian Nabi. Jadi ajaran Islam itu adalah hasil pemikiran seorang yang cerdas. Di sini kita tidak mengatakan bahwa Muhammad itu tidak cerdas, tapi Nabi Muhammad adalah seorang yang cerdas. Tetapi Al-Quran ini bukan hasil dari kecerdasannya, atau ajaran Islam yang beliau sampaikan bukan hasil dari kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Mana buktinya bahwa Islam yang diajarkan dan disampaikan bukan hasil kecerdasan? Ayat yang pertama yang diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kita sering membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Di sini ada perintah, bacalah. Di sini ada perintah, katakanlah. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad SAW bukan mengatakan sesuatu dari dirinya. Ada orang lain yang memerintahkan beliau untuk mengatakan hal tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Quran ini bukan hasil pemikirannya, tapi ada orang lain yang memerintahkan untuk mengatakannya. Di dalam Al-Quran juga kita mendapatkan kisah-kisah yang sangat detail sekali. Kisah Maryam, kisah Ashabul Kahfi, dan lain-lainnya. Kisah-kisah itu seakan-akan yang menceritakannya adalah orang yang melihatnya. Ini menunjukkan bahwa ini bukan hasil pemikiran, tapi ada orang lain yang memberitahukan kepadanya. Kemungkinan yang kedua, Nabi Muhammad SAW belajar sendiri, membaca Taurat, Injil, membaca berbagai literatur yang ada di dunia pada masa itu. Dan kemungkinan ini terbantahkan karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang buta huruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, seorang nabi yang buta huruf. Buta huruf ini penting. Kadang-kadang sekarang kita mendapatkan sebagian orang ingin berusaha mengatakan bahwa nabi itu adalah seorang yang pintar membaca dan pintar menulis. Kalau kita pintar membaca dan pintar menulis, itu adalah kelebihan. Buta huruf adalah kekurangan. Nabi Muhammad SAW buta huruf adalah kelebihan. Menunjukkan apa? Bahwa ajaran Al-Quran yang sampai kepada kita, bahwa Islam yang sampai kepada kita bukan hasil belajar karena dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi betul-betul dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang ketiga, ada guru yang mengajarkannya. Sebenarnya orang-orang Arab mencari tahu, ini Muhammad dapat Al-Quran ini dari mana? Ini hal yang luar biasa sekali, dia pelajari dari mana? Siapa yang mengajarkannya? Mereka berusaha mencari tahu. Ketika dia pergi ke Syam, ketika berdagang, dia berdagang dalam rombongan perdagangan. Seandainya dia belajar akan diketahui oleh kafilah perdagangannya. Akhirnya orang-orang Quraisy menuduh Nabi SAW belajar Al-Quran dari seorang budak Nasrani, budak Romawi yang menjadi tukang besi di Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad na'lamu innahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin." Apa kata Allah? Kami telah mengetahui, sebagian orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mempelajari Al-Quran ini dari seorang budak yang berasal dari Romawi. Budak Romawi tersebut baca bahasa Arabnya aja nggak bisa. Bahasa Arab nggak bisa, artinya nggak lancar karena dia orang Romawi. Lisan artinya ucapan orang Romawi tersebut tidak lancar berbahasa Arab. Bagaimana dia bisa mengajarkan Al-Quran yang memiliki kesempurnaan di dalam bahasa Arab? Ini sesuatu yang tidak mungkin. Artinya kemungkinan yang mungkin adalah kemungkinan yang keempat, bahwa Al-Quran ini betul-betul datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, diturunkan lewat Jibril dan diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi mengaku bahwa dia adalah utusan, anggaplah datang ke rumah kita, berkata seseorang, saya adalah utusan bupati atau utusan Pak Lurah, kita akan bertanya, apa buktinya kamu seorang utusan? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita sudah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Quran atau menyampaikan Islam ini bukan hasil dari pemikirannya, karena Al-Quran menunjukkan ada yang mengajarkan, bukan hasil dari belajar sendiri karena Nabi seorang buta huruf, bukan hasil dari belajar dari seorang guru karena tidak diketahui siapakah gurunya. Artinya pengakuan Nabi bahwa dia adalah seorang Rasul betul-betul sebagaimana apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam katakan. Lalu apa bukti bahwa Nabi sebagai seorang Rasul? Bukti Nabi sebagai seorang Rasul yang sampai kepada kita sekarang ini, dan itu adalah bukti terbesar kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Al-Quran itu sendiri. Kita melihat bagaimana Al-Quran menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar membawa sesuatu yang bukan dari manusia tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan ayat pertama di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengatakan bismillah, artinya kita meminta tolong
kepada Allah Subhanahu wa taala agar membantu kita dalam mengamalkan suatu amalan. Begitu kita memulai pekerjaan. Dengan mengatakan bismillah, kita mengharapkan keberkahan dari hasil amalan. Begitu kita mengakhiri atau hasil dari perbuatan kita. Dengan mengatakan bismillah, maka kita mengangkat derajat dari amalan tersebut. Kita beramal atas nama Allah Subhanahu wa taala, membawa nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan bismillah kita bisa menggunakan di dalam semua pekerjaan kita. Makanya dihapus kata kerja dari sebelum bismillah tersebut. Dari sini kita melihat bagaimana bismillah aja mengandung kelengkapan makna yang sangat luas sekali. Kita perhatikan lafaz sesudahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, meliputi manusia, jin, hewan melata, orang mukmin dan orang kafir. Ar-Rahim adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan diberikan kepada mereka surga. Kita perhatikan lafadznya ketika kita mengucapkan Ar-Rahman, itu lafadznya sangat luas dan sangat besar sekali. Ketika kita mengatakan Ar-Rahim, itu sangat tipis sekali lafadznya. Makna dan lafadz menyatu di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Mungkinkah manusia membuat hal serupa? Dari sini kita mengetahui bahwa kebenaran Al-Quran itu adalah kebenaran dari kekuatan bahasanya dan kedalaman maknanya. Yang kedua, yang menunjukkan kebenaran Al-Quran adalah kemurnian Al-Quran itu. Coba kita bayangkan kitab yang sama, atau orang mencetak buku, cetak pertama, cetak kedua, bahkan sampai cetak ke-20 masih ada terjadi kesalahan. Cetakan buku pasti ada koreksi karena terjadi kesalahan. Al-Quran dari ujung Afrika sampai Amerika, dari Eropa, Asia sampai Asia Tenggara, Al-Qurannya sama, tidak ada tambahan satu huruf dan tidak ada dikurangi satu huruf, menunjukkan Al-Quran itu benar-benar dijaga dan murni dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan Al-Quran itu adalah benar-benar bukan perkataan manusia, tapi firman Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kitab atau buku yang setipis Al-Quran mengandung semua pengetahuan. Ahli kedokteran mentafsirkan Al-Quran secara kedokteran, ahli astronomi mentafsirkan Al-Quran secara astronomi. Datang seorang psikolog berbicara tentang psikologi dengan Al-Quran. Datang seorang pendidik berbicara bagaimana cara pendidikan dari Al-Quran. Semua ilmu pengetahuan atau semua manusia bisa mengambil pengetahuan dari Al-Quran. Coba bayangkan, bisa enggak manusia membuat kitab setipis Al-Quran tetapi memiliki pembahasan hampir semua atau semua ilmu pengetahuan. Hal yang lain yang menunjukkan kebenaran Al-Quran sekarang yang disebut dengan mukjizat Al-Quran, atau di dalam bahasa Arab disebut ijaz ilmi. Mukjizat Al-Quran ini perlu kita pahami. Maksudnya begini, arti mukjizat Al-Quran bahwa ada suatu pembahasan yang tidak mungkin diketahui 1400 tahun yang lalu. Jadi secara ilmu pengetahuan, hal tersebut tidak mungkin diketahui 1400 tahun yang lalu, tapi sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh, perkembangan bayi di dalam perut seorang ibu nggak mungkin diketahui 1400 tahun yang lalu karena alat-alatnya belum ada. Tapi Nabi sudah kabarkan 1400 tahun yang lalu. Artinya ada yang mengabarkan yang maha mengetahui tanpa alat dan seterusnya. Misalnya di dalam lalat, pembahasan lalat, katanya kalau lalat itu masuk ke dalam minuman kita, maka celuplah kedua sayapnya itu di dalam sebuah hadis. Karena satu sayapnya ada penyakit, satu sayapnya ada obat. Itu nggak mungkin diketahui zaman dulu. Bagaimana zaman dulu itu mengetahui bakteri, mikroba dan seterusnya yang ada di lalap sayap lalat. Dari sini kita perlu pahami, kita ulangi lagi, yang dimaksud dengan keajaiban Al-Quran itu adalah pengetahuan yang disebutkan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu tidak mungkin diketahui oleh waktu itu, tapi mungkin diketahui oleh sekarang karena perkembangan ilmu pengetahuan. Artinya Nabi Muhammad tidak mungkin mengetahui dia sebagai orang manusia, menunjukkan ada yang memberitahunya dari Allah Subhanahu wa taala.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين